Selamat siang, yang terhormat Bapak Dr. Fatoni MMSI dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Livia Valentina dari kelas Sistem Informasi Reguler 5C Angkatan 2023 dengan NIM 090312823280. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait pengembangan sistem barter buku bekas berbasis website. Yaitu disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu manajemen proyek sistem informasi. Sebelum kita memasuki bagian WBS atau Work Breakdown Structure, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan mengapa kami mengembangkan sistem barter buku bekas berbasis website ini. Yang pertama yaitu latar belakang mengapa kami ingin mengembangkan sistem ini. Yang yaitu karena kami menyadari bahwa akses terhadap buku-buku itu merupakan sumber ilmu yang masih sering terkendala eh, yang sering terkendala karena tingginya harga dari buku baru itu berbanding terbalik dengan banyaknya buku-buku bekas yang banyak menumpuk dan tidak terpakai di rak-rak buku pribadi. Eh, dan hal itu sangat membuat bingung para pemilik buku itu bagaimana mereka agar dapat mengurangi jumlah buku-buku mereka yang tidak digunakan, tapi tetap bermanfaat bagi orang lain. Eh, maka maka dari itu dan juga kami menyadari bahwa untuk melakukan suatu barter buku bekas itu sulit untuk dilaksanakan karena kurangnya mekanisme atau alur yang jelas dan juga eh, pengembangan sistem eh, dan juga kami menyadari bahwa dengan mengembangkan sistem barter buku bekas ini kami dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi tersebut dan menjadi solusi praktis untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut, baik untuk dari sisi ekonomi dan memperpanjang usia dari pakai buku, dan juga kami ingin membangun komunitas literasi yang saling membantu. Dan adapun tujuan dari kami mengembangkan sistem ini yaitu kami yaitu hmm, yaitu kami ingin memfasilitasi pertukaran buku antar pecinta buku agar lebih efisien dan memudahkan para pengguna untuk mencari dan mengajukan peminjaman eh, lebih cepat tanpa ribet. Dan selanjutnya kami ingin memperluas akses terhadap buku-buku dengan biaya yang minimal karena terkhusus bagi um, pelajar atau mahasiswa yang ingin mendapatkan buku-buku untuk ilmu pengetahuan, untuk tugas atau untuk uh, studi mereka tanpa perlu mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi. Selanjutnya, kami juga ingin uh, membangun sebuah komunitas literasi yang dimana kita dapat saling berbagi pengetahuan dan mendukung satu sama lain dalam proses belajar. Dan juga uh, kami ingin kami ingin mengatasi ketidaknyamanan dengan barter tradisional yang masih terasa cukup ribet atau kurang efisien dan efektif. Dan juga kami ingin mengurangi biaya yang dikeluarkan ketika seorang ingin melakukan barter buku. Ketika seorang ingin melakukan, jika mereka ingin mendapatkan sebuah buku, mereka tidak mengeluarkan uang yang berlebih untuk membeli suatu buku baru. Selanjutnya, dan juga sebenarnya itu sasaran dari sistem barter buku bekas berbasis website ini adalah para pecinta buku mulai dari usia 15 sampai 40 tahun. Selanjutnya kita memasuki bagian work breakdown structure, di mana kami membuat WBS atau work breakdown structure ini yaitu dengan ruang lingkup proyek sistem informasi manajemen sistem barter buku bekas. Dan juga
Kami memiliki phase, uh, kami memiliki phase 6 phase atau fase, yaitu yang pertama ada inisiasi proyek atau tingkat 1, yaitu ada inisiasi proyek, analisis sistem, desain, coding, testing, dan launching. Dan pada WBS atau WBS tingkat 1 atau PES 1 itu yaitu inisiasi proyek, kami breakdown-nya menjadi tingkatan 2 atau unit, yaitu ada 3, yaitu identifikasi masalah, studi kelayakan, dan tujuan dan target. Pada unit pertama atau tingkat kedua pertama ini, kami membreakdown-nya menjadi tingkatan 3 atau task, menjadi 3 task, yaitu ada melakukan studi pendahuluan dilakukan oleh project manager, sistem analis, business analis. Dan selanjutnya yaitu task kedua, yaitu melakukan observasi kepada calon pengguna langsung, yaitu dilaksanakan oleh sistem analis dan UX research. Dan selanjutnya yaitu task ketiga, yaitu melakukan wawancara dengan pengguna dan juga stakeholder yang dilaksanakan oleh sistem analis dan business analis. Pada tingkatan 3 atau task yang pertama itu melakukan studi pendahuluan. Nah, kami membreakdown-nya menjadi tingkatan 4, yaitu ada menentukan tujuan, identifikasi masalah yang dilaksanakan oleh project manager dan business analis. Selanjutnya kami menentukan ruang lingkup studi awal yang akan dilaksanakan oleh project manager, sistem analis, dan business analis. Dan selanjutnya yaitu tingkatan keempat, yang yaitu menyusun tim yang akan melakukan identifikasi dan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan mereka yang dilaksanakan oleh project manager. Dan terakhir itu menyusun instrumen identifikasi masalah yang dilaksanakan oleh sistem analis dan business analis. Pada tingkatan 4 yang kedua itu tadi yaitu menentukan ruang lingkup studi awal, kami breakdown-nya menjadi tingkatan 5, yaitu ada menentukan batasan pengguna yang terlibat dalam sistem ini yang akan dilaksanakan oleh project manager dan business analis. Selanjutnya kami menentukan batasan proses yang akan diamati nantinya, yang akan dilakukan oleh sistem analis dan business analis. Dan juga kami akan menetapkan area yang tidak termasuk dari lingkup studi tersebut yang dilaksanakan oleh project manager dan business analis. Selanjutnya, tingkatan 4 yang berikutnya yaitu menyusun tim yang melakukan identifikasi dan pembagian tugas. Di sini kami breakdown-nya menjadi tingkatan 5, yaitu ada menyusun dan menentukan peran dalam tim berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Selanjutnya kami menetapkan mekanisme komunikasi tim, baik itu berupa rapat rutin, laporan mingguan, atau harian. Dan juga kami akan menentukan bagaimana cara komunikasi tim itu, baik dari melalui rapat online atau offline. Dan juga kami akan selanjutnya akan membuat timeline kerja tim, timeline kerja tim, di mana kita akan menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk suatu tim melaksanakan suatu task. Semua ini dilaksanakan oleh seorang project manager. Dan selanjutnya yaitu pada tingkatan ketiga yang kedua atau task kedua, yaitu melaksanakan observasi kepada calon pengguna yang dilaksanakan oleh sistem analis dan UX researcher. Di sini kami breakdown-nya menjadi tingkatan 4, yaitu ada menentukan lokasi atau objek observasi, dan selanjutnya kami membuat instrumen observasi, dan selanjutnya kami melaksanakan observasi lapangan secara langsung, dan selanjutnya kami mendokumentasikan hasil dari observasi tersebut. Semua ini dilaksanakan oleh sistem analis dan UX researcher. Selanjutnya yaitu melakukan wawancara dengan pengguna dan stakeholder, di mana yang pertama kami menentukan target dari wawancara tersebut. Dan selanjutnya kami menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara yang akan diajukan. Selanjutnya kami menjawabkan janji wawancara kepada orang yang akan kami wawancarai. Selanjutnya kami menyiapkan lokasi atau media wawancara, baik itu offline maupun offline. Melakukan wawancara sesuai jadwal yang sudah ditentukan, yang sudah dijanjikan tadinya. Dan selanjutnya kami mendokumentasikan hasil wawancara atau catatan atau juga rekaman dari hasil wawancara tersebut. Dan terakhir kami menyusun laporan hasil wawancara. Dan semua ini dilaksanakan oleh sistem analis dan bisnis analis. Dan yang kedua, dan selanjutnya yaitu kami pada phase yang kedua, pada unit yang kedua yaitu studi kelayakan, kami membreakdown-nya menjadi 5 tingkatan 3 atau 5 task, yaitu ada melakukan analisis kelayakan teknis yang berdasarkan oleh sistem analis, IT infrastruktur analis,
software dan software engineer. Selanjutnya, pada task kedua itu melakukan analisis kelayakan operasional yang dilaksanakan oleh project manager, UX researcher, dan sistem analis. Selanjutnya melakukan analisis kelayakan ekonomi yang dilaksanakan oleh project manager, akuntan, bisnis analis. Nah, selanjutnya yang task keempat itu melakukan analis kelayakan hukum dan regulasi yang dilaksanakan oleh konsultan hukum, project manager, dan compliance specialist. Dan selanjutnya terakhir itu melakukan analisis kompetitor. Kita menganalisis aplikasi atau sistem yang sudah ada dari kompetitor yang dirasakan oleh UX researcher, project manager, dan marketing analis. Pada bagian eh, pada bagian task pertama yaitu melakukan analisis kelayakan teknis, kami membagi menjadi uh, tingkatan 4, yaitu ada pertama, mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras yang diperlukan untuk pengembangan sistem tersebut. Selanjutnya kita mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Selanjutnya mengevaluasi infrastruktur teknologi yang telah tersedia dari organisasi atau perusahaan. Dan selanjutnya kami menganalisis kemungkinan dengan lainnya seperti sistem pembayaran atau sistem pencatatan pelanggan. Selanjutnya yaitu task kedua yaitu melakukan analisis kelayakan operasional yang dilakukan oleh project manager, UX researcher, dan sistem analis. Di sini kami membreakdownnya menjadi tingkatan 4 yaitu ada mengidentifikasi calon pengguna sistem. Selanjutnya kami menganalisis kebutuhan dan ekspektasi pengguna terhadap sistem berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Misalnya kami melakukan analisis terkait alur kerja dari sistem informasi manajemen sistem portal buku bekas yang akan kami buat. Dan selanjutnya pada task ketiga yaitu melakukan analisis kelayakan ekonomi. Di sini kami breakdownnya menjadi tingkatan 4 yaitu ada mengidentifikasi biaya yang diperlukan dalam pengembangan sistem. Dasarnya kami mengidentifikasi manfaat dari sistem informasi manajemen sistem barter buku bekas, yaitu manfaat tangible atau intangible. Dasarnya kami menganalisis cost benefit ya, dari sistem ini, dan yang terakhir kami melakukan perhitungan ROI atau return of investment atau payback period. Dan selanjutnya task keempat yaitu melakukan analisis kelayakan hukum dan regulasi. Di sini kami breakdownnya menjadi tingkatan 4 yaitu ada mengidentifikasi aturan dan hukum yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah atau instansi yang berwenang. Dan selanjutnya yaitu kami menganalisis potensi masalah hukum yang akan terjadi dari sistem ini. Dan terakhir kami membuat rekomendasi kepatuhan hukum. Pada task keempat yaitu membuat rekomendasi kepatuhan hukum ini, kami breakdownnya menjadi tingkatan 5, yaitu ada menyusun syarat dan ketentuan dari layanan dari sistem barter buku bekas ini. Selanjutnya kami membuat kebijakan privasi dari pengguna nantinya, dan selanjutnya kami menyusun materi pengguna terkait hak cipta dari buku tersebut. Dan selanjutnya pada task yang kelima dan terakhir dari unit kedua ini yaitu melakukan analisis kompetitor. Di mana di sini kami breakdownnya menjadi tingkatan 4, yaitu ada menentukan role lingkup kompetitor, menyusun instrumen analisis yang akan kami lakukan, mengumpulkan data kompetitor, menganalisis kompetitor, melakukan perbandingan atau benchmarking, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan analisis kompetitor. Di mana pada bagian mengumpulkan data kompetitor ini, kami breakdownnya menjadi tingkatan 5, yaitu melakukan observasi langsung pada kompetitor, seperti melihat aplikasi mereka, dan selanjutnya kami melakukan studi dokumentasi atau literatur, dan terakhir kami melakukan kuesioner terhadap pengguna dari aplikasi kompetitor. Dan selanjutnya pada bagian melakukan observasi langsung pada kompetitor tersebut, hal yang pertama kami lakukan yaitu kami mencari aplikasi kompetitor yang memiliki fitur-fitur yang sama dengan aplikasi yang akan kami kembangkan. Selanjutnya kami melakukan uji coba terhadap aplikasi kompetitor tersebut, dan selanjutnya pada akhirnya kami akan mencatat alur transaksi dan fitur yang tersedia di aplikasi kompetitor tersebut. Pada bagian tingkat 5 yang kedua yaitu melakukan studi dokumentasi dan literatur. Di sini kami membreakdownnya menjadi tingkat 5 yaitu mengumpulkan informasi dari website kompetitor. Dan selanjutnya kami membaca review dari pengguna di aplikasi Play Store atau App Store. Dan terakhir kami menelusuri artikel atau berita tentang kompetitor.
Selanjutnya pada tingkatan 5 yaitu melakukan kuesioner terhadap pengguna kompetitor ini kami berbagi menjadi tingkatan 6 yaitu kami menyusun daftar kompetitor untuk daftar pertanyaan untuk pengguna kompetitor. Dan selanjutnya kami menyebarkan kuesioner ke para pengguna aplikasi kompetitor yang pernah menggunakan sistem komputer tersebut. Dan selanjutnya kami mengumpulkan feedback dan pengalaman dari pengguna sistem kompetitor tersebut. Dan pada tingkatan yang keempat ini, yaitu menganalisis kompetitor, kami breakdown-nya lagi menjadi tingkatan 5, yaitu ada menganalisis fitur yang terdapat di sistem kompetitor dari hasil pengumpulan data tersebut. Misalnya kami menganalisis pengalaman pengguna dari tampilan, kemudian pengguna, dan kendala yang terjadi. Misalnya kami menganalisis model bisnis dan biaya yang ada dari sistem komputer tersebut. Dan selanjutnya kami melakukan dan selanjutnya kami menganalisis teknologi yang digunakan oleh komputer tersebut baik dalam pengembangannya maupun tahap maintenance-nya. Dan selanjutnya kami menganalisis spot atau strength, weakness, opportunity, dan threat dari tiap-tiap komputer tersebut. Artinya pada tingkatan 4 yaitu melakukan perbandingan dan benchmarking. Di sini kami membaginya menjadi tingkatan 5 yaitu menyusun tabel perbandingan kompetitor dari hasil analisis yang telah dilakukan dari setiap kompetitor yang sudah kami analisis. Dan selanjutnya kami mengidentifikasi kesenjangan atau gap analisis dari setiap aplikasi seperti fitur yang belum ada atau yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan lagi. Selanjutnya yaitu unit yang ketiga yaitu tujuan dan target. Di sini kami bertanya menjadi 6 taks, yaitu yang pertama menentukan latar belakang dan alasan mengapa sistem ini perlu untuk dikembangkan. Dan selanjutnya kami menetapkan tujuan umum dari pengembangan sistem. Selanjutnya kami merumuskan tujuan khusus pengembangan sistem. Dan selanjutnya kami mengidentifikasi target dari proyek ini. Selanjutnya kami menentukan indikator keberhasilan dan KPI dari proyek dengan sangat jelas. Dan selanjutnya kami melakukan dokumentasi dan validasi. Pada taks yang ketiga, yaitu merumuskan tujuan khusus pengembangan sistem ini, kami breakdown-nya menjadi tingkatan 4, yaitu menentukan tujuan jangka pendek dari sistem dan menentukan tujuan jangka panjang dari sistem yang akan kami bangun. Di sini dilaksanakan oleh business analyst dan project manager. Pada tingkatan 3 yang lain yaitu mengidentifikasi target proyek. Di sini kami menentukan siapa saja target pengguna utama dari sistem ini. Dan selanjutnya kami menentukan target capaian kuantitatif dan selanjutnya kami menentukan target capaian kualitatif. Target capaian kuantitatif itu seperti berapa banyak orang yang menggunakan sistem tersebut. Ya, kuantitatif itu seperti yang bisa dihitung, sedangkan kualitatif itu misalnya kepuasan dari pengguna yang tidak bisa diukur oleh angka. Dan selanjutnya yaitu taks yang keenam itu yang terakhir yaitu melakukan dokumentasi dan validasi. Di sini kami beraganya menjadi tingkatan 4 yaitu ada menyusun dokumen resmi berisi tujuan, target, dan indikator pencapaian. Dan selanjutnya kami melakukan review dokumen bersama stakeholder untuk menentukan apakah dokumen ini sudah sesuai atau belum. Biasanya kami melakukan finalisasi dan distribusi dokumen sebagai acuan proyek yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu phase yang kedua yaitu analisis sistem, di mana kami di sini membreakdown phase kedua ini menjadi 2 unit, yaitu ada analisis kebutuhan dan ada kebutuhan sistem. Pada unit analisis kebutuhan ini kami membreakdownnya menjadi 3 taks, yaitu ada melakukan wawancara dengan pengguna dan stakeholder, melaksanakan observasi pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan, yaitu dan selanjutnya kami menganalisis dan memetakan alur proses bisnis yang ada. Dan pada unit yang kedua yaitu kebutuhan sistem, breakdown-nya lagi menjadi 2 taks, yaitu mengidentifikasi dan menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional dari sistem, dan juga mengidentifikasi dan menyusun spesifikasi kebutuhan non fungsional dari sistem. Pada bagian melakukan wawancara dengan pengguna dan stakeholder, serta melakukan observasi penggunaan untuk mengidentifikasi kebutuhan pada phase analisis sistem ini, sama seperti pada bagian phase inisiasi proyek. Dan juga taks-taks ini dilakukan secara bersamaan
dengan inisiasi proyek itu karena dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan dan juga mempercepat kerja dari SDM-nya. Dan selanjutnya pada bagian pada bagian task ketiga yaitu menganalisis dan memetakan alur proses bisnis yang ada ini, kami membreakdownnya menjadi tingkatan 4, yaitu mengidentifikasi proyek bisnis utama, menggambarkan alur proses bisnis, mengidentifikasi masalah pada proses alur, dan menyusun laporan analisis proses bisnis. Dasarnya pada unit kedua yaitu task pertama yaitu mengidentifikasi dan menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional ini kami membreakdownnya menjadi 4 yaitu pertama kami mengidentifikasi fitur atau layanan sistem yang dibutuhkan dan kemudian kami menyusun daftar kebutuhan fungsional berdasarkan hasil identifikasi tersebut. Kemudian kami melakukan validasi kebutuhan fungsional dengan stakeholder apakah kebutuhan fungsional itu sudah sesuai atau belum dengan sistem yang akan kami bangun. Biasanya kami menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional yang akan menjadi acuan dari tahap berikutnya. Selanjutnya itu kami selanjutnya pada task kedua, yaitu mengidentifikasi dan menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional. Di mana kami membreakdownnya menjadi 5 tingkatan 4, yaitu ada mengidentifikasi aspek kinerja, keamanan, dan reliabilitas. Selanjutnya kami membuatkan standar non-fungsional, yaitu dari regulasi atau kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang. Dan selanjutnya kami menyusun daftar kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya kami melakukan validasi kebutuhan fungsional dengan stakeholder. Dan yang terakhir akan menyusun spesifikasi kebutuhan non-fungsional tersebut. Selanjutnya, pada phase yang ketiga yaitu desain, kami membreakdownnya menjadi 2 unit, yaitu ada arsitektur sistem dan ada interface. Pada unit arsitektur sistem ini kami membreakdownnya menjadi 2 tingkatan 3, yaitu ada menyusun dan mendesain database menggunakan ERD yang dikesankan oleh sistem analis dan database administrator. Dan yang kedua itu membuat dan mendokumentasikan alur sistem dengan DFD yang dikesankan oleh sistem analis dan programmer. Dan pada unit interface ini kami breakdownnya menjadi 1 task, yaitu mendesain dan mengembangkan user interface yang dilaksanakan oleh UI UX designer, front end developer, dan sistem analis. Pada task yang pertama yaitu menyusun dan mendesain database menggunakan ERD ini, kami membreakdownnya menjadi 8 tingkatan 4, yaitu yang pertama kami mengidentifikasi kebutuhan data dari hasil analisis yang sudah dilakukan tadinya. Jadi kami menentukan entitas utama dari database tersebut. Jadi kami menentukan atribut dari tiap-tiap entitas. Kemudian kami menentukan relasi antar entitas. Jadi kami membuat ERD draft yang akan dilaksanakan review dengan tim. Dan kami merevisi ERD berdasarkan masukan pada saat review dengan tim. Dan selanjutnya kami finalisasi ERD yang digunakan. Dan pada task kedua ini kami membuat dan mendokumentasikan alur sistem dengan DFD, di mana kami breakdownnya menjadi 8 tingkatan 4, yaitu ada mengidentifikasi proses bisnis utama, menentukan input dan output dari tiap proses, mengidentifikasi data store yang dibutuhkan, membuat DFD level 0, level 1, level 2 jika diperlukan. Kemudian kami mereview dan melakukan revisi DFD dengan stakeholder dan akhirnya kami memfinalisasi DFD. Dan task yang berikutnya yaitu mendesain dan mengembangkan user interface atau UI. Di sini kami membreakdownnya menjadi 8 tingkatan 4, yaitu pertama kami mengidentifikasi kebutuhan user, baik itu kebutuhan fungsional ataupun non-fungsional yang sudah dilakukan pada bagian analisis kebutuhan. Nah, selanjutnya kami membuat use case diagram untuk UI tersebut. Selanjutnya kami membuat wireframe untuk setiap halaman utama, mendesain mockup atau yaitu yang berisi warna, font, icon, layout. Dan kami menyusun style guide yaitu standar desain. Selanjutnya kami mereview desain dengan calon user karena user tersebutlah yang akan menggunakan sistem, maka kami akan melakukan review terhadap calon user tersebut. Selanjutnya kami mereview desain berdasarkan hasil feedback dari calon pengguna, dan terakhir kami finalisasi desain UI yang akan dikembangkan.
Mhm. Pada bagian eh, pada bagian phase coding ini, yaitu phase yang keempat, kami breakdownnya menjadi tingkatan dua, yaitu atau unit, mem- breakdownnya menjadi dua unit, yaitu ada backend dan front end. Ya, pada unit backend ini kami breakdownnya menjadi empat task, yaitu mempersiapkan lingkungan dan konfigurasi awal backend, mengimplementasikan seluruh fitur utama pada backend, melakukan integrasi dan pengujian mendalam pada sisi backend, dan selanjutnya terakhir menyusun dokumentasi teknis untuk seluruh kode backend. Dan pada unit frontend ini, kami bertanya menjadi empat task, yaitu ada mempersiapkan lingkungan dan konfigurasi awal front-end, mengimplementasikan desain UI UX menjadi antarmuka yang fungsional, selanjutnya kami melakukan integrasi API dan pengujian fungsionalitas front-end, dan terakhir kami menyusun dokumentasi panduan pengguna dan antarmuka dari pengguna yang sudah dilaksanakan pada bagian inisiasi proyek tadi. Pada mempersiapkan lingkungan dan konfigurasi awal backend ini kami breakdownnya menjadi tiga tingkatan empat, yaitu ada menyiapkan server lokal atau cloud yang akan digunakan untuk menyimpan data. Biasanya kami menginstal database atau konfigurasi awal, dan selanjutnya kami menyiapkan tools atau framework seperti Laravel, Express, atau Spring Boot yang akan digunakan. Selanjutnya, pada task yang kedua yaitu mengimplementasikan seluruh fitur utama pada backend. Nah, di sini kami memperkecilnya menjadi 5 tingkatan 4, yaitu membuat struktur folder backend, mengembangkan API endpoint, mengimplementasikan logika bisnis, membuat skema database dan query, dan selanjutnya mengatur autentikasi dan otorisasi. Selanjutnya pada task yang selanjutnya yaitu melakukan integrasi dan pengujian mendalam pada sisi backend, di mana kami menguji API endpoint atau Postman, yaitu ada Postman, Insomnia, menggunakan itu, dan selanjutnya kami melakukan debugging error yang ditemukan, dan selanjutnya kami melakukan optimasi performa dari backend dan menjalankan uji keamanan dasar. Dan pada selanjutnya yaitu task yang keempat, yaitu menyusun dokumentasi teknis untuk seluruh kode backend, di mana kami buat dokumentasi API, menggunakan Swagger atau Postman, dan selanjutnya kami menyiapkan dokumentasi di repository. Dan selanjutnya pada unit yang kedua, yaitu task yang pertama itu mempersiapkan lingkungan dan konfigurasi awal frontend, di mana kami menyiapkan tools atau framework seperti React, Angular, atau Vue. Selanjutnya kami menginstal dependensi dan konfigurasi awal, dan terakhir kami membuat struktur folder dari front-end. Pada task yang kedua itu kami mengimplementasikan desain UI UX menjadi antarmuka yang fungsional yang sudah dibuat pada bagian unit design. Di sini kami mengubah desain mockup menjadi kode, mengimplementasikan navigasi antar screen, dan misalnya kami mengatur state management, yaitu dari docs, konteks API, pinion, dan sebagainya. Biasanya kami mengimplementasi uh, validasi input dari pengguna. Dan yang terakhir kami melakukan integrasi API dan pengujian fungsionalitas dari front end, di mana di sini mereka menjadikan tempat, yaitu ada menghubungkan front end dengan API back end yang sudah dibuat. Maksudnya kami melakukan pengujian tampilan dan respon dari API, kemudian kami debugging error dari front end, lalu kami mengoptimalkan performa dari front end tersebut. Dan task yang terakhir yaitu menyusun dokumentasi panduan dan penggunaan dan terbuka pengguna. Ini kami berarti menjadi 2 tingkatan 4, yaitu membuat panduan dan penggunaan terbuka, dan selanjutnya kami menyimpan dokumentasi di repository. Selanjutnya adalah WBS testing atau PES dari testing, di mana eh, di sini di mana pada tingkat 1 testing ini kamu memiliki tingkat 2 atau 4 unit,
yaitu perencanaan pengujian, unit testing, integration testing, dan user acceptance testing atau UAT. Pada perencanaan pengujian ini, kami membreakdownnya menjadi 3 task atau 3-3-3, yaitu ada penyusunan rencana ujian yang dilakukan oleh QA, test engineer, software engineer, project manager. Dan itu yang kedua, task kedua yaitu penentuan lingkungan uji yang dilaksanakan oleh QA atau test engineer, software engineer, dan sistem administrator. Dan yang ketiga itu penjagaan dan sumber daya yaitu dilakukan oleh project manager. Pada tingkat 3 yaitu penyusunan rencana uji ini, kami membreakdownnya menjadi 4 tingkatan 4 yaitu ada mengidentifikasi tujuan pengujian, menentukan strategi pengujian, menyusun kasus uji atau test case, dan selanjutnya menentukan kriteria keberhasilan dari pengujian tersebut. Dan selanjutnya pada tingkat 4 yaitu menyusun kasus uji atau test case ini, kami breakdownnya menjadi tingkat 5 yaitu mengidentifikasi skenario uji fungsional, mengidentifikasi skenario uji non fungsional, menuliskan langkah-langkah testing, dan terakhir yaitu menentukan input dan output yang diharapkan. Dan pada task yang kedua itu penentuan lingkungan uji. Sini kami breakdownnya menjadi tingkatan 4 yaitu mengidentifikasi kebutuhan hardware untuk pengujian, mengidentifikasi kebutuhan software untuk pengujian, melakukan konfigurasi database untuk uji, dan itu mempersiapkan data uji. Pada tingkatan 4 yaitu mempersiapkan data uji ini, kami membreakdownnya menjadi tingkat 5 yaitu membuat data valid yaitu data sesuai dengan aturan, membuat data invalid yaitu data salah atau uji validasi, selanjutnya itu membuat data boundary kebatasan data, dan selanjutnya membuat data beban atau stress test. Dan selanjutnya pada task ketiga untuk unit pertama ini yaitu penjadwalan dan sumber daya. Di sini kami breakdownnya menjadi 4 tingkatan 4 yaitu menjadwalkan aktivitas pengujian, mengalokasikan sumber daya manusia untuk membantu aktivitas testing, melakukan estimasi biaya pengujian, dan yang terakhir itu mendokumentasikan jadwal dan research yang diperlukan. Asalnya itu unit, asalnya itu PACE untuk selanjutnya yaitu unit untuk testing. Di sini kami breakdownnya menjadi 3 task, yaitu yang merencanakan dan melaksanakan test case yang dilaksanakan oleh QA atau test engineer, software engineer, dan system tester. Ini yaitu mempersiapkan dan melaksanakan code review yang dilaksanakan oleh QA, test engineer, software engineer, project manager. Selanjutnya terakhir yaitu melaksanakan bug atau identification and fixing yang dilaksanakan oleh QA, test atau engineers, dan software engineer. Pada task merencanakan dan melaksanakan test case ini, pada task merencanakan dan melaksanakan test case ini, kami breakdownnya menjadi 3 tingkatan 4 yaitu merencanakan test skenario, melakukan eksekusi test case unit, dan mendokumentasikan hasil test case. Dan pada merancang tes skenario ini, kami breakdownnya lagi menjadi mengidentifikasi fungsional under test, mengidentifikasi input data dan expected output, dan membuat dokumentasi tes skenario. Pada task yang kedua itu mempersiapkan dan melaksanakan code review. Yang di sini kami breakdownnya lagi menjadi yaitu mempersiapkan code review, melaksanakan review, dan menindaklanjuti hasil dari review tersebut. Pada tingkatan 4 yaitu mempersiapkan code review ini, kami breakdownnya lagi menjadi pertama memilih code snippet untuk review, dan selanjutnya membuat daftar checklist review yaitu standar coding, logika, dan lain-lain sebagainya. Dan pada saat melaksanakan review ini, kami breakdownnya lagi menjadi melaksanakan pair programming review, melaksanakan formal meeting review, dan mencatat temuan dan saran dari perbaikan. Dan selanjutnya pada tingkat 4 yaitu menindaklanjuti hasil review ini, kami breakdownnya lagi menjadi yaitu memperbaiki kode memperbaiki kode hasil dari review, yaitu dan selanjutnya itu memverifikasi kode yang telah diperbaiki dengan tim atau dengan stakeholder. Selanjutnya yaitu task yang ketiga untuk unit yang kedua itu bug identification and fixing. Di sini kami bekerja lagi untuk mengidentifikasi bug dan dari hasil unit test menganalisis akar masalah bug, memperbaiki bug yang ditemukan, retesting bug fix, memastikan bug yang diperbaiki sudah tidak muncul lagi. Dan yang terakhir yaitu regression test unit, yaitu kita memastikan perbaikan tidak menimbulkan bug baru. Pada saat mengidentifikasi bug dari hasil unit test ini, kami breakdownnya lagi untuk yaitu dengan mencatat error atau bug yang muncul, dan selanjutnya mengklasifikasikan bug berdasarkan severity dan priority. Dan selanjutnya
Selanjutnya yaitu Soalnya yaitu unit yang kedua yaitu integration testing, di mana di sini kami bertanya lagi menjadi satu task yaitu menyelenggarakan API testing yang misalkan lagi test engineer, backend developer, dan security specialist. Ini membreakdownnya lagi menjadi tingkatan 4 yaitu merencanakan dan konfigurasi tes, melakukan eksekusi dan validasi tes, melakukan otomisasi dan reporting. Di sini juga membreakdownnya lagi menjadi 4 tingkatan 5. Dan pada tingkatan 4 yang kedua itu pada saat melakukan eksekusi dan validasi tes kami perkecil lagi menjadi 4 tingkatan 5. Dan pada saat melakukan otomisasi dan reporting kami perkecil lagi menjadi 2 tingkatan 5. Dan pada phase yang terakhir yaitu pada unit terakhir dari phase kelima yaitu user acceptance testing atau UAT kami berhitung lagi menjadi 3 task yaitu melaksanakan user training kepada end user, menyelenggarakan user testing pada end user, dan lainnya melakukan fixing bug dan feedback collection. Di mana pada saat melakukan user training kepada end user ini kami membreakdownnya lagi menjadi melakukan persiapan materi training, melakukan pelatihan pengguna, dan selanjutnya melakukan dokumentasi hasil dari pelatihan tersebut. Pada saat melakukan persiapan materi training ini, kami bertanya lagi menjadi membuat buku, panduan pengguna, membuat slide presentasi terkait fitur utama dari aplikasi, dan merancang demonstrasi script untuk simulasi dari alur bisnis. Pada saat melakukan pelatihan pengguna ini juga, kami bertanya lagi dengan cara menyampaikan presentasi dan demo dari sistem yang dikembangkan, selanjutnya melakukan sesi tanya jawab dengan end user, dan selanjutnya mendistribusikan materi kepada peserta. Dan pada task yang kedua, yaitu user testing ini, kan breakdownnya lagi menjadi 5 tingkatan 4, yaitu mempersiapkan UAT, pelaksanaan tes oleh user, melakukan observasi dan mencatat temuan, hambatan, dan usulan dari perbaikan, mengidentifikasi gap dan kebutuhan bisnis, dan selanjutnya mendokumentasikan hasil UAT. Dan pada tingkatan 4 yang pertama ini kan breakdownnya lagi menjadi 5 tingkatan 5. Dan pada tingkatan 3, yang ketiga yaitu fixing bug dan feedback collection ini kan breakdownnya lagi menjadi 3 tingkatan 4, yaitu mengkoleksi dan triase dari feedback. Selanjutnya mengkoordinasi perbaikan, selanjutnya kita memvalidasi dari perbaikan tersebut. Pada saat mengkoleksi dan trace dari feedback itu kami bertanya lagi dengan cara mengumpulkan seluruh feedback dari end user, lalu mengkategorikan feedback dan bug tersebut berdasarkan kategori-kategori tertentu, lalu memprioritaskan bug data issue berdasarkan dampak terhadap bisnis yang lebih urgent. Selanjutnya, pada bagian mengkoordinasi perbaikan ini, kami bertanya menjadi 2, yaitu mengkomunikasikan hasil UAT kepada tim pengembang, dan selanjutnya kami menugaskan tim pengembang untuk melakukan perbaikan bug dan issue. Pada saat melakukan validasi perbaikan ini, kami berketujuan lagi menjadi 4 tingkatan 5, yaitu melakukan testing oleh tim QA terhadap bug yang diperbaiki, melakukan dokumentasi feedback dan solusi, melakukan demonstrasi perbaikan kepada end user untuk konfirmasi, dan terakhir mengumpulkan tanda tangan persetujuan dari UAT. Dan selanjutnya, yaitu phase yang terakhir, yaitu launching. Di sini kami breakdownnya lagi menjadi 3 unit, yaitu ada deployment, documentation, dan maintenance and support. Pada tingkatan deployment ini kami breakdownnya menjadi 3 task, yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi server, melaksanakan migrasi database ke sistem baru, dan menyelenggarakan user support dan training. Pada bagian melakukan instalasi dan konfigurasi server ini, kami breakdownnya lagi menjadi tingkatan 4, yaitu menginstal OS dan middleware pada server, mengkonfigurasi web server dan database server, mengatur hak akses dan keamanan, dan lainnya melakukan uji coba koneksi server dan kestabilan dari sistem. Dan pada task melakukan migrasi database ke sistem baru, breakdown lagi menjadi membuat backup database lama, memetakan struktur database lama ke struktur baru, melakukan proses migrasi data ke sistem baru, dan selanjutnya melakukan validasi hasil migrasi, yaitu cek integritas dan konsistensi dari data. Pada bagian menyelenggarakan user support dan training ini, kami breakdownnya lagi menjadi 6 tingkatan 4. Dan pada dasarnya yaitu unit yang kedua itu documentation. Di sini kami membreakdownnya lagi menjadi 3 task, yaitu menyusun dokumentasi teknis, membuat dokumentasi umum, dan menyusun panduan maintenance system.
Dan pada task yang pertama ini kan berhitung lagi menjadi 6 tingkatan 4. Dan pada task yang tingkatan 3 yang kedua itu kan breakdown-nya lagi menjadi 6 task tingkatan 4. Dan pada task yang ketiga yaitu menyusun panduan maintenance system kan breakdown-nya lagi menjadi 4 tingkatan 4. Dan unit yang terakhir yaitu maintenance dan support ini kan breakdown-nya lagi menjadi 2 yaitu melakukan monitoring sistem secara berkala. Nah, selanjutnya menangani dan memperbaiki bug pada sistem. Pada tingkatan 3 yaitu melakukan monitoring sistem secara berkala. Ini kan breakdown lagi menjadi 5 tingkatan 4 yaitu menentukan indikator performa, using review null, mendokumentasi API, membuat flow diagram sistem, dan melakukan review dokumentasi dengan tim teknis. Dan pada task itu menangani dan memperbaiki bug pada sistem, kami berbagi lagi menjadi 6 tingkatan 4 yaitu menentukan target pembaca, menulis deskripsi umum, sistem dan fitur utama, menyusun panduan instalasi software dan konfigurasi datar, menyusun panduan penggunaan, dan mendesain layout dokumentasi, dan yang terakhir yaitu mendistribusikan dokumentasi ke pengguna. Selanjutnya adalah SDM pelaksana dari seluruh proyek sistem barter buku bekas ini, yaitu pada phase yang pertama itu inisi proyek, yaitu kode taksi itu yang satu yaitu dengan nama melakukan studi pendahuluan. Ini yang SDM pelaksana kegiatan itu ada project manager, sistem analis, business analis. Kemudian lama waktu pekerjaan ini 3 hari, dan peralatan yang digunakan itu seperti media sosial untuk melakukan studi pendahuluan, laptop, dan Microsoft Word. Ini itu melaksanakan observasi pada calon pengguna, itu dilaksanakan oleh sistem analis, UX research. Dalam waktu pengerjaan itu 3 hari, peralatan yang digunakan itu adalah laptop, dokumentasi, Microsoft Word. Dan untuk kode tax itu dan untuk taksanya melakukan wawancara dengan pengguna dan stakeholder. Ini SDM yang SDM pelaksananya itu sistem analis, stakeholder. Lama waktu pekerjaannya itu 2 hari, dan peralatan yang digunakan itu seperti data pertanyaan, Google Meet, laptop, dan HP, dan Microsoft Word. Pada task yang selanjutnya itu melakukan analisis kelayakan teknis. Di sini SDM pelaksananya itu sistem analis, IT infrastruktur spesialis, software engineer. Dalam waktu kerjanya itu 2 hari. Di sini peralatan yang digunakan itu adalah laptop atau PC, referensi katalog hardware dan software untuk menentukan kelayakan dari teknis yang digunakan nantinya, ada database, network monitoring tools, dan Microsoft Word. Dan di sini juga untuk task yang selanjutnya itu melakukan analisis kelayakan operasional dengan lama waktu 2 hari. Di sini SDM pelaksananya itu ada project manager, UX researcher, dan sistem analis. Peralatan yang diperlukan itu adalah laptop atau PC, software pemodelan prosesnya, dan hasil dari survei, hasil wawancara atau observasi. Selanjutnya yaitu melakukan analisis kelayakan ekonomi. Di sini SDM pelaksana yang diperlukan itu ada project manager, akuntan, dan business analyst. Selama waktu pengerjaan itu 4 hari, dan peralatan yang digunakan itu adalah laptop atau PC, Microsoft Excel, dan Word, dan juga referensi harga untuk menentukan biaya yang diperlukan. Dan selanjutnya itu melakukan analisis kelayakan hukum dan regulasi, yaitu SDM pelaksananya itu adalah konsultan hukum, project manager, compliance specialist dengan lama waktu pekerjaan 2 hari, dan peralatan yang digunakan itu adalah laptop, PC, Microsoft Excel, regulasi peraturan dan pemerintahan untuk kita melihat hukum atau regulasi yang ada, tentunya di situs hukum online. Selanjutnya itu melakukan analisis kompetitor, di mana lama waktu pekerjaan itu 3 hari. Setiap pelaksanaan itu UX researcher, project manager, marketing analyst, dan peralatan yang digunakan itu seperti laptop atau PC, platform sejenis, Microsoft Word, dan tools analisis. Selanjutnya itu ada task menentukan latar belakang dan alasan kenapa sistem perlu dikembangkan. Ini ada sistem pelaksanaan itu business analyst, project manager. Waktu pekerjaan itu 1 hari. Peralatannya itu seperti laptop dan Microsoft Word untuk mengerti. Misalnya itu menetapkan tujuan umum dan pengembangan sistem berdasarkan business analyst dan project manager, namun dengan waktu pengerjaan 1 hari. Merumuskan tujuan khusus pengembangan sistem dengan waktu pengerjaan 1 hari. Mengidentifikasi target proyek itu ada tambahan yaitu marketing analis
dengan waktu pekerjaan 1 hari, dengan peralatan tambahan itu hasil survei dan wawancara, dan menentukan indikator keberhasilan dan KPI dari proyek dengan jelas. Dengan SDM pelaksana itu ada business analyst, project manager, dan QA spesialis. Ini itu melaksanakan dokumentasi dan validasi, di mana SDM pelaksana itu ada QA spesialis, project manager, dan documentation spesialis. Dengan waktu pekerjaan itu 2 hari. Dan peralatan yang digunakan yaitu laptop PC, Microsoft Word, Zoom Meeting untuk melakukan rapat dan checklist validasi. Selanjutnya itu untuk pace atau fase dari kebutuhan sistem. Ini pada task yang pertama itu melakukan wawancara dengan pengguna dan stakeholder dan juga melakukan observasi pengguna dan mengidentifikasi kebutuhan itu sama seperti pada bagian inisiasi proyek karena dilakukan secara bersamaan. Biasanya itu menganalisis dan memetakan alur proses bisnis yang ada. Di sini SDM pelaksananya itu ada sistem analis dan bisnis analis dengan waktu pekerjaan 5 hari. Mana pelatihan yang digunakan itu adalah laptop atau PC, software diagram alur untuk membuat alur proses bisnis dan alat bantu dokumentasi. Selanjutnya itu mengidentifikasi dan menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional. Di mana SDM pelaksananya itu ada sistem analis, business analis, sistem developer, di mana pelatihan yang digunakan itu software pengolah dokumen. Dalam waktu pekerjaan itu 5 hari. Biasanya itu mengidentifikasi dan menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional dengan lama waktu pekerjaan 5 hari dengan SDM pelaksana, sistem arsitek, dan sistem analis. Pelatihan yang digunakan itu udah mirip seperti yang fungsional tapi ada tambahan alat pemodel diagram. Selanjutnya yaitu phase atau fase dari desain. Dengan task yang pertama itu menyusun dan mendesain database menggunakan IRD. Dengan SDM pelaksana itu sistem analis dan database administrator. Dengan peralatan yang digunakan itu laptop, software, IRD, yaitu MySQL dan jaringan internet dengan tambahan biaya yaitu lisensi dari software IRD tersebut dengan waktu pengerjaan 4 hari. Dan task yang selanjutnya itu membuat dan mendokumentasikan alur sistem dengan DFD dengan waktu pekerjaan 6 hari, dengan SDM pelaksana itu sistem analis dan programmer. Peralatan yang digunakan itu adalah laptop atau PC, software diagram seperti Dell IO, XML, dan whiteboard. Biaya yang diperlukan itu adalah cetak hasil dari diagram itu ke kertas. Ini itu ada task mendesain dan mengembangkan user interface dengan waktu pekerjaan 10 hari, di mana SDM pelaksananya itu ada UI UX designer, front-end developer, dan sistem analis. Pelatihan yang digunakan itu software design seperti Figma, Photoshop, Adobe XD. Biasanya itu biaya yang diperlukan itu lisensi software dan desain tersebut. Sehingga kita dapat mengeksplor lebih banyak tentang desain-desain dari fitur-fitur tersebut. Selanjutnya yaitu pada selanjutnya itu pada fase atau phase coding ini yang pertama itu ada mempersiapkan lingkungan dan konfigurasi awal backend dengan pelaksana itu ada DevOps engineer, backend developer, database and administrator dengan waktu pekerjaan itu 7 hari. Dan peralatan yang digunakan itu ada laptop, server local atau cloud, software manajemen database, dan tools atau framework. Biaya yang diperlukan itu ada biaya server hosting nantinya, dan juga nanti ada lisensi software yang diperlukan seperti manajemen database atau framework. Sini itu mengimplementasikan seluruh fitur utama pada backend. Dengan lama waktu pekerjaan itu 28 hari. Dengan SDM pelaksana itu ada backend developer dan database administrator. Dengan peralatan yang digunakan itu ada IDEA, Postman, Insomnia. Dengan biaya itu ada lisensi dari IDEA dan juga lisensi dari tools yang digunakan. Selanjutnya itu melakukan integrasi dan pengujian mendalam pada sisi backend dengan waktu pekerjaan itu 14 hari. Dengan SDM pelaksana itu ada backend developer dan QA engineer dengan peralatan yang digunakan itu mirip seperti ada task mengimplementasikan seluruh fitur utama pada backend. Dengan tambahan peralatan itu Gmeter. Selanjutnya yaitu task menyusun dokumentasi teknis dan seluruh kode backend, di mana lama waktu pekerjaan itu 7 hari dengan SDM pelaksana itu backend developer, technical writer, dan peralatan yang digunakan itu Postman, Swagger, Markdown dengan biaya tambahan itu lisensi tools. Biasanya pada task berikutnya yaitu mempersiapkan lingkungan dan konfigurasi awal dari front-end dengan waktu pekerjaan 7 hari, dengan SDM pelaksana itu front-end developer dan UI UX designer. Dan peralatan yang digunakan itu seperti laptop, IDEA, seperti VS Code, dan framework atau Vue.
Biaya yang diperlukan itu adalah lisensi dari IDEA dan hosting dari front end. Sebenarnya itu mengimplementasikan desain UI UX menjadi antarmuka dan fungsional dengan waktu percayaan itu 28 hari. Di mana SDM pelaksana itu front end developer dan UI UX designer. Peralatan dan biaya yang diperlukan itu mirip seperti yang mempersiapkan lingkungan dan konfigurasi awal front end dengan tambahan yaitu design tools yaitu Figma untuk melihat hasil dari desain UI UX tersebut. Selanjutnya itu melakukan integrasi API dan pengujian fungsionalitas front end. Nah, di mana waktu pengerjaannya itu 14 hari dengan SDM pelaksanaan itu front end developer, back end developer, dan QA engineer dengan peralatan yang menggunakan laptop, Postman, dan lain-lain. Ini itu menyusun dokumentasi panduan penggunaan dan antar muka dari pengguna dengan lama waktu penelitian itu 7 hari. SDM pelaksana itu ada front-end developer dan technical writer. Peralatan yang digunakan itu ada laptop dan dokumentasi tools seperti Confluence dan GitHub Wiki. Dan selanjutnya, pada phase atau fase dari testing ini, task pertama itu penyusunan rencana uji dengan lama waktu kerjaan itu 4 hari. Selanjutnya, di mana SDM pelaksana itu kayak test engineer, software engineer, project engineer, dengan peralatan itu Microsoft Word dan tools pengujian. Itu biaya tambahan itu adalah lisensi tools pengujian. Kode teks yang kedua yaitu penentuan lingkungan uji dengan waktu pengerjaan 2 hari. SDM pelaksana itu QA atau test engineer, sistem administrator, dan software engineer. Peralatan yang digunakan itu laptop dan tools pengujian. Biayanya itu seperti pada yang teks pertama. Selanjutnya itu penjadwalan sumber daya. SDM pelaksana itu project manager dengan waktu kerjaan itu 1 hari karena singkat untuk menentukan jadwal dan sumber daya saja. Selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan test case, di mana SDM pelaksana itu ada QA, test engineer, software engineer, system tester. Peralatan yang digunakan itu laptop, tools pengujian, alat dokumentasi. Biaya yang diperlukan itu lisensi tools untuk pengujian tersebut dengan waktu pekerjaan itu 4 hari. Dan selanjutnya mempersiapkan dan melaksanakan code review, di mana SDM pelaksana itu ada QA, test engineer, project manager, dan software engineer. Pelatihan yang digunakan itu GitHub, code review tools, alat dokumentasi, Microsoft Word. Nah, lama waktu pekerjaannya itu 4 hari. Selanjutnya, task yang berikutnya melaksanakan bug identification dan fixing dengan lama waktu pekerjaan itu 10 hari karena lama untuk bug identification dan memperbaiki bug yang ada. SDM pelaksana itu QA, test engineer, dan software engineer. Pelatihan yang digunakan itu GitHub, debugging tools, bug tracking tools, dan Microsoft Word. Yang diperlukan itu seperti lisensi tools untuk debugging dan bug tracking. Selanjutnya itu task menyelenggarakan API testing dalam waktu pekerjaan 5 hari. Dengan SDM pelaksanaannya itu ada QA atau test engineer, backend developer, dan security specialist. Di mana pelatihan yang digunakan itu ada GitHub, API testing tools, alat dokumentasi. Biayanya itu ya lisensi tools seperti API testing. Selanjutnya, task berikutnya melaksanakan user training kepada end user dengan waktu pekerjaan itu 7 hari. Di mana SDM pelaksana itu ada project manager, instruktur, software engineer, UX researcher, dan peralatan yang digunakan itu modul pelatihan, demo sistem, forum evaluasi, ruang pelatihan, dan alat dokumentasi. Yang diperlukan itu adalah sewa tempat pelatihan, di mana kita harus mencari tempat untuk melakukan training kepada end user tersebut. Selanjutnya itu task berikutnya menyelenggarakan user testing pada end user, di mana waktu pengerjaan itu 3 hari. SDM pelaksana itu ada QA atau test engineer, UX researcher, dan peralatan yang digunakan itu ada dokumen test case, form evaluasi, alat dokumentasi, dan ruang testing. Yang diperlukan itu sewa ruang tes selama 3 hari. Dasarnya yang terakhir itu melakukan feedback atau feedback collection dengan waktu kerjaan 10 hari. SDM pelaksana itu ada QA test engineer, software engineer, UX researcher, dan peralatan yang menggunakan itu GitHub, debugging tools, bug tracking, Microsoft Word dengan biaya tambahan itu lisensi tools. Selanjutnya itu page yang terakhir yaitu launching. Dengan task yang pertama itu melakukan instalasi dan konfigurasi server. Di mana lama waktu pekerjaannya itu 7 hari. Dengan SDM pelaksana itu ada sistem administrator, network engineer, IT support. Yang pelatihan yang diperlukan itu server fisik atau virtual, sistem operasi seperti server, dan tools konfigurasi jaringan. Di mana biaya yang diperlukan itu ada lisensi OS atau software server. Selanjutnya yaitu melaksanakan migrasi database ke sistem yang baru. Waktu pengerjaannya itu 3 hari. Dengan SDM pelaksana itu database administrator, sistem analis, dan IT support. Peralatan yang digunakan itu database tools dan jaringan internet. Yang diperlukan itu pastinya lisensi software dari database tersebut, tapi sudah dibayar, tapi sudah ada biaya di awal. Selanjutnya itu
menyelenggarakan user support dan training, di mana waktu kerja itu 2 hari dengan SDM pelaksana trainer dan instruktur IT, sistem analis, technical support, di mana peralatan yang diperlukan itu proyektor dan ruang presentasi, dan modul buku panduan, di mana biaya yang diperlukan itu cetak modul pelatihan, sewa ruangan, dan konsumsi peserta. Talks yang berikutnya itu menyusun dokumentasi teknis, yaitu IRD, API, dan info dengan waktu pengerjaan 5 hari, dengan SDM pelaksana itu programmer, sistem analis, database administrator. Dengan peralatan yang digunakan itu laptop, software perancangan IRD dan info, dan database tools. Yang ditawarkan itu lisensi software perancangan. Selanjutnya yaitu task membuat dokumentasi umum atau user manual dengan lama waktu pekerjaan itu 4 hari. Dengan SDM pelaksana itu ada sistematis dan UX designer. Peralatan yang digunakan itu laptop, software pengolah kata, dan aplikasi desain. Biaya yang diperlukan itu lisensi software design. Selanjutnya yaitu menyusun panduan maintenance system dengan waktu pengerjaan 3 hari. Dengan SDM pelaksanaan itu sistem analis dan IT support. Peralatan yang diperlukan itu laptop dan software dokumentasi. Biaya yang diperlukan itu lisensi software dokumentasi dan biaya pelatihan dan uji panduan. Dan selanjutnya yaitu ada melakukan monitoring sistem secara berkala, di mana waktu pekerjaannya itu dilakukan secara berkala. Misalnya itu setiap minggu, terus setiap bulan, atau berapa bulan sekali. SDM pelaksana task ini ada IT support, network engineer, sistem administrator, dan sistem analis. Peralatan yang diperlukan itu ada tools monitoring sistem, jaringan internet, dan server sistem. Biayanya itu adalah lisensi software monitoring dan biaya pemeliharaan server dan jaringan. Dan yang terakhir yaitu task menangani dan memperbaiki bug pada sistem dengan waktu pekerjaan 4 hari. Dengan SDM pelaksana itu ada programmer dan sistem analis. Peralatan yang digunakan itu ada IDE, sistem manajemen bug, dan database tools. Biaya yang diperlukan itu lisensi software pengembangan dan biaya debugging dan pengujian dari sistem. Selanjutnya adalah bagian dari organisasi pengelola proyek atau organisasi dan tata kelola atau OTK dari sistem sistem barter buku bekas, di mana uh, di mana diagram ini menggambarkan pembagian dari tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek pengembangan sistem ini. Tujuannya itu untuk memastikan setiap fungsi itu memiliki peran yang jelas, sehingga proyek itu berjalan dengan lancar, efektif, dan terkontrol. Di mana pada bagian atas itu adalah project sponsor, di mana merupakan pihak tertinggi dalam struktur proyek yang berperan sebagai pemberi dukungan utama, baik dalam bentuk dana, kebijakan, maupun keputusan strategis ini. Proyek sponsor ini bertanggung jawab untuk memastikan proyek ini sesuai dengan visi organisasi atau tidak, dan memberikan manfaat yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada project manager, di mana project manager ini mengolah seluruh keseluruhan proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proyek ini mengkoordinasi seluruh divisi, mengawasi waktu, biaya, dan semuanya. Selanjutnya ada quality assurance atau QA, yaitu ini adalah tim yang menjamin mutu dari hasil proyek agar sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan selanjutnya ada project management dan project administration, di mana project management ini mengatur strategi pelaksanaan proyek, termasuk timeline, pembagian tugas, dan manajemen resiko. Selanjutnya itu project administration, di mana ini untuk mengelola seluruh administrasi yang diperlukan dalam proyek ini, seperti laporan, surat menyurat, dan keuangan proyek. Dan selanjutnya ada pembagian yaitu information management, information system, information technology. Information management ini bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan dokumentasi proyek, yaitu memastikan data itu tersimpan dengan rapi, termasuk juga dalam pembuatan manual sistem, laporan pengujian, serta pengelolaan keamanan dari informasi. Di mana
Information management ini berisi atau task engineer, sistem arsitek, dokumen spesialis, technical writer, QA spesialis, security spesialis, dan juga dan selanjutnya itu information system, yaitu merupakan yang di mana divisi ini berfokus pada analisis dan perancangan pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi ini. Intinya itu sistem ini itu untuk mengubah kebutuhan bisnis itu menjadi sebuah solusi teknologi yang lebih fungsional, di mana uh, di mana isinya itu ada sistem analis, business analis, UX designer, UX research, database administrator, software engineer, system developer, programmer, dan sistem tester. Dan selanjutnya itu ada divisi information technology, di mana divisi ini itu menangani setiap infrastruktur teknologi yang dibutuhkan yang mendukung jalannya sistem barter ini. Fokusnya itu pada perangkat keras, jaringan keamanan, dan pembayaran. Nah, di mana isinya itu ada sistem administrator yang itu bertugas untuk mengatur server dan jaringan IT dan network engineer, IT infrastruktur dan spesialis, serta DevOps. Engineer itu adalah mengelola infrastruktur dan otomatisasi deployment. Ada front-end dan back-end developer untuk mengembangkan antarmuka dan logika dari aplikasi ini, yaitu IT support dan technical support itu untuk menyediakan bantuan teknis bagi pengguna, dan trainer atau instruktur IT itu untuk memberikan pelatihan penggunaan sistem. Selanjutnya itu ada fungsi pendukung seperti sebenarnya ada juga instruktur itu memberikan pelatihan pengguna akhir, dan akuntan itu untuk mengelola laporan keuangan proyek. Dan juga ada konsultan hukum untuk menjamin legalitas dari proyek, yaitu compliance spesialis memastikan proyek itu sesuai dengan kebijakan dan regulasi. Selanjutnya yaitu ada marketing analis, yaitu melakukan riset pasar dan pengguna. Selanjutnya ada stakeholder, yaitu pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil proyek, dan end user, yaitu pengguna akhir yang akan memakai sistem setelah selesai dikembangkan. Selanjutnya itu ini merupakan matriks Teraci, yaitu berisi aktivitas proyek dan juga pembagian dari struktur organisasi ini. Di mana pada aktivitas penentuan tujuan dan arah proyek ini, project manager ini menjadi pihak akuntabel, yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil akhir. Dan project manager ini pihak yang bertugas untuk responsible, yaitu bertugas untuk melaksanakan tugas, quality assurance, project management, project administration, quality assurance, dan project management ini menjadi pihak yang konsultan, yaitu pihak yang memberikan masukan atau konsultasi. Misalnya ada project administration, information management, information system, information technology, infrastructure trainer, akuntan, compliance, dan end user itu merupakan pihak informat, yaitu pihak yang memberikan yang diberi informasi tentang perkembangan. Dan juga ada konsultan hukum serta marketing analis, dan stakeholder itu merupakan pihak konsultan, yaitu pihak yang memberikan masukan dan konsultasi. Pada aktivitas perencanaan proyek, baik itu anggaran, jadwal maupun SDM, proyek sponsor ini menjadi pihak akuntabel, yaitu pihak bertanggung jawab atas hasil akhir. Dan selanjutnya ada project manager, project management. Dan itu merupakan pihak yang responsibel, yaitu pihak yang melakukan tugas tersebut. Sedangkan quality assurance, project administration, akuntan, dan stakeholder itu merupakan pihak yaitu pihak yang memberikan masukan atau konsultasi. Dan information management, information system, information technology, infrastruktur teknologi, konsultan hukum, compliance spesialis, marketing, analis, dan user itu merupakan pihak informat, yaitu pihak yang perlu diberi informasi tentang perkembangan dari sistem ini. Sebenarnya itu manajemen mutu dan kontrol kualitas itu project manager ini adalah pihak yang bertanggung jawab untuk hasil akhir, yaitu akuntabel. Dan quality assurance ini adalah pihak yang melakukan tugas, yaitu responsible terhadap manajemen mutu dan kontrol kualitas. Tentunya project sponsor,
project administration, instructor trainer, akuntan, konsultan hukum, marketing analyst, dan stakeholder, serta yang user itu merupakan pihak yang perlu diberi informasi tentang perkembangan. Dan ada juga project management, information system, information technology, compliance specialist itu merupakan pihak yang konsultan, yaitu pihak yang memberikan masukan atau konsultasi terhadap sistem ini. Dokumentasi dan pengolahan informasi proyek. Di mana project sponsor, project management, instructor dan trainer, akuntan, konsultan hukum, compliance special, marketing analyst, stakeholder, dan user merupakan itu pihak yang perlu diberikan informasi tentang perkembangan. Sedangkan project manager, quality assurance, information system, information technology itu merupakan pihak yang memberikan masukan atau konsultasi. Sedangkan project administration dan information management itu adalah pihak yang melaksanakan tugas, dan information management itu adalah juga pihak yang bertanggung jawab pada hasil akhir. Dan selanjutnya yaitu analisis dan perancangan sistem informasi. Bisa dilihat di sini bahwa project sponsor, project management, project administration, information management, instructor trainer, akuntan, konsultan hukum, compliance specialist, marketing analyst itu merupakan pihak yang perlu diberi informasi tentang perkembangan sistem. Sedangkan stakeholder and user, information technology, project manager, quality assurance itu merupakan pihak yang memberikan masukan atau konsultasi terhadap perancangan sistem informasi. Sedangkan information system itu merupakan pihak yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab pada hasil akhir. Dan ini itu pengembangan perangkat lunak. Dia seperti yang analisis dan perancangan sistem informasi. Cuma bedanya stakeholder dan user itu merupakan pihak yang perlu diberi informasi tentang perkembangan dan information teknologi itu merupakan pihak yang melaksanakan tugas, serta information system itu pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil akhir dan juga melaksanakan tugas tersebut. Dan selanjutnya pengolahan infrastruktur dan jaringan TI. Dan jaringan TI ini mirip seperti yang di atas, cuma pada bagian quality assurance ini merupakan pihak yang perlu diberi informasi. Sedangkan pada information system ini mereka merupakan pihak yang perlu memberikan konsultasi, dan information teknologi itu merupakan pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya. Tentunya pada pengujian sistem dan jaminan kualitas, project manager itu merupakan pihak yang memberikan masukan, dan quality assurance itu merupakan pihak yang bertugas melaksanakan tugas itu dan pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil akhir. Nah, dan juga pada information teknologi itu merupakan pihak yang melaksanakan tugas tersebut, dan information management itu pihak yang memberikan masukan terhadap sistem. Pelatihan dan transfer pengetahuan, itu project manager itu merupakan pihak yang memberikan masukan, dan information system juga, dan end user juga merupakan pihak yang memberikan masukan. Sedangkan pada information teknologi infrastruktur itu merupakan pihak yang melaksanakan tugas, dan trainer itu juga bertanggung jawab terhadap hasil akhirnya. Ini yaitu implementasi dan peluncuran sistem, di mana project manager itu merupakan pihak yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap hasil akhir. Sedangkan untuk quality assurance, information management, infrastructure trainer itu merupakan pihak yang memberikan arahan, dan user juga dan stakeholder juga memberikan arahan. Sedangkan baik information system dan information technology itu merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut.
Selanjutnya yaitu pemeliharaan sistem dan dukungan teknis. Project manager dan quality assurance itu adalah pihak yang memberikan masukan, sedangkan dan juga infrastruktur dan trainer juga, end user dan stakeholder juga memberikan masukan, sedangkan untuk information system dan information technology itu merupakan pihak yang melaksanakan tugas. Dan juga untuk tambahan information technology itu adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil akhir tersebut. Selanjutnya itu pengelolaan keuangan proyek, di mana project manager ini bertanggung jawab terhadap hasil akhir. Dan ini untuk project administration dan compliance specialist itu merupakan pihak yang memberikan saran atau masukan. Sedangkan untuk akuntan itu adalah pihak yang melaksanakan tugas tersebut. Ini itu evaluasi dan kepatuhan regulasi. Project manager itu bertanggung jawab untuk memberikan masukan dan arahan, dan juga konsultan hukum juga menjadi pihak yang memberikan arahan. Sedangkan pihak yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap hasil akhir adalah compliance specialist. Selanjutnya yaitu analisis pasar dan kebutuhan pengguna, di mana project manager itu adalah pihak yang memberikan arahan, dan juga user stakeholder juga pihak yang memberikan arahan dan masukan. Sedangkan marketing analisis ini adalah pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang melaksanakan tugas tersebut untuk analisis pasar dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya evaluasi proyek dan pelaporan akhir, di mana project sponsor ini merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil akhir, dan juga project sponsor, project manager, project management, project administration, itu merupakan pihak yang melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan untuk quality assurance, information management, information system, information technology, akuntan, konsultan hukum, marketing analis, dan stakeholder merupakan pihak yang memberikan masukan kesalahan atau konsultasi. Dan yang terakhir itu komunikasi dengan stakeholder atau pengguna. Project sponsor ini adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil akhir. Sedangkan project manager itu adalah pihak yang melaksanakan tugas untuk berkomunikasi dengan stakeholder dan pengguna lainnya. Sedangkan project management, user, dan stakeholder itu adalah pihak yang memberikan masukan atau konsultasi dari sistem tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai laporan dari pengembangan sistem barter buku bekas. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.